Ketemu ilmu kolbu, dia cerita, Ustadz, dia juga Ustadz, tamatan Azhar 4 tahun, jadi mutawif 4 tahun di Makkah. Apa kata beliau? Saya ini Ustadz, jadi Ustadz 4 tahun di Makkah untuk mutawif. Tapi setiap kali tawaf di depan multazam, yang saya pandang bukan Allah, tapi yang saya pandang real, menari-nari di kepala jamaah. Connect gak maksudnya? Jadi yang dia bayangkan nanti dapat tips dari jamaah. Itu dia cerita. Lalu dia terbebas dari belenggu itu, bahagianya bukan main, dan dia cerita kepada kita, wah dahsyat Ustaz. Jadi ilmu kolbu itu membebaskan orang dari perbudakan fulus itu. Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud dirham. Sungguh lelah orang yang disebut hamba fulus, hamba dinar, hamba dirham, hamba dolar, hamba rupiah, hamba real. Lelah bukan main. Ya kita coba aja gimana capeknya cari duit. Walaupun rezekinya lancar tapi lelah, ada kelelahan. Nah kelelahan itu yang kemudian Nabi telah buat kaidahnya semenjak beliau masih hidup. Ta'ibah, pasti lelah, pasti capek orang yang mencari fulus. Di situ kalimatnya abdud dinar, hamba fulus. Maka kita boleh cari fulus tapi jangan jadi hamba fulus. Gitu. Karena di Quran itu berulang-ulang kata kolbu. Saya sudah hitung bahkan lebih banyak dari sholat. Sholat itu separuhnya kolbu. Jadi kalau ada 100-an, paling cuma 50-an kata sholat di Quran. Kata zakat lebih kurang lagi. Infak yang banyak, kalau infak dan zakat digabung ada 80-an. Kenapa kolbu lebih banyak? Kira-kira apa itu? Orang kalau dia sholat gak pakai kolbu, gak ada maknanya. Zakat, infak gak pakai kolbu, gak ada maknanya. Umroh, yang apalagi yang cuma disebut 2 kali di Quran, gak pakai kolbu, gak ada maknanya. Cuma jalan-jalan aja ngeliat padang pasir. Makanya mohon maaf, kita kalau umroh, saya ngeliat jamaah tuh ada bengong gitu ya, duduk ngeliatin orang lewat, itu aja kerjaannya. Ya habis sholat ngeliatin orang lewat, itu terus. Ini kasihan. Udah di tempat suci tapi kolbunya tidak disucikan sebelum masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Di sana ngayal, bengong gitu. Padahal kita bisa zikir, bisa sholat, bisa khatam Quran. Kan banyak menu-menunya zikir, menu-menu kolbu. Nah Bapak Saudara makan Allah, langsung to the point aja. Kolbu itu ada 3 macamnya di Quran. Di ayat yang sering kita baca, surat Al-Baqarah, ayat berapa itu Ustaz? 6 atau 7? Fi qulubihim, sebelumnya yang di atasnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus khatamallahu ala qulubihim. Maka kolbu karakter pertama adalah kolbu yang telah dikhatam. Apa arti khatam? Khatam itu ditutup. Kalau sudah ditutup kolbunya, maka matanya tertutup, telinganya jadi tuli. Bukan tuli dari mendengar suara, tapi tuli dari mendengarkan kebenaran. Itu ayatnya. Ini disebut kolbul kafir, kolbu orang kafir. Maka di situ ayatnya cuma 2, karena kafir itu jelas. Jadi di Quran ayat tentang orang kafir tuh nggak banyak, yang banyak ayat tentang munafik. Ini uniknya di Quran. Kenapa? Karena kafir itu eksplisit, jelas, lugas.
Orang berkafir itu kamu kasih peringatan atau tidak, kamu ajak ngobrol atau tidak, sama aja dia nggak percaya. Udah beres tuh. Kenapa? Disebutkan ayat keduanya. Karena di kolbunya ada khatam. Sehingga tertutup pandangannya, pendengarannya. Dan bahkan disebutkan mereka telah tersiksa bahkan di dunia. Sudah tersiksa bahkan di dunia. Lalu kemudian baru ada kolbu yang kedua. Loncat ayatnya. Fi qulubihim marad. Berarti ada kolbu kedua. Kolbu marid. Kolbu yang sakit. Ilustrasinya gampang, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Kalau saya ini lagi sakit, bisa menikmati makanan paling lezat gak? Mulut kita lagi sariawan, bisa menikmati sambal gak? Sini ada bebek kaleo ya. Bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Kenapa? Mulutnya ada panas dalam. Namun ada orang salah faham. Ketika dia tidak menikmati makanan, makanan yang dilemparnya. Paham nggak ilustrasi itu? Ada orang sholat nggak nikmat-nikmat terus dia bilang, apa kata dia? Kayaknya sholat itu nggak bener. Islam tuh kayaknya nggak bener. Aku nggak usah sholat deh. Itu dicobain sama kawan-kawan saya dulu mahasiswa. Mereka coba nggak sholat. Ada yang kuat sehari, ada yang kuat seminggu, ada yang kuat sampai sekarang nggak sholat ada juga. Sampai sekarang, Pak. Tapi bukan jurusan saya, bukan jurusan akidah wa falsafah. Saya untung dulu ngambilnya dua, ngambil akidah lalu ngambil hadis. Jadi balance. Pulang ke asrama udah ketemu ulama-ulama ahli hadis. Jadi balance. Mau nggak sholat kita harus sholat gitu. Nikmat nggak nikmat sholat. Orang-orang yang sakit kolbunya sama. Dia ketika mau menikmati hidangan rohani bernama sholat, zikir, Quran, itu nggak mampu, nggak sanggup untuk menelannya. Maka kemudian dimuntahkan lagi. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat keberapa itu? Ayat 44 ya. Orang-orang yang tidak beriman itu, iza zukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, disebut nama Allah saja, hatinya enggan. Hatinya kayak mau muntah. So alim loh, gitu kan. Ini yang terjadi. Kalau ada indikasi itu pada kita, maka katakan, hai hatiku, engkau punya penyakit, harus diobati. Maka kolbu yang sakit itu terbagi dua. Kolbu yang berkaitan dengan intelektual, ada kolbu yang berkaitan dengan spiritual, rohani. Kalau intelektual itu disebabkan oleh ngajinya ke siapa, bergurunya kemana, denger YouTube-nya YouTube yang kayak gimana. Maka kajian-kajian itu akan mempengaruhi kesehatan kolbu yang berkaitan dengan akal. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Surat Al-Hajj ya. Afalam yasiru fil ard fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah mereka enggak piknik, enggak jalan-jalan ke muka bumi, ke bumi pemikiran, bumi kolbu, bumi keilmuan, ranah keilmuan, sehingga mereka punya kolbu berpikir dengannya. Ini yang kita sebut intelektual. Maka ngaji itu harus piknik. Imam Abu Hanifah gurunya 4.000, Pak. Di zaman gak ada YouTube, gak ada Grab, gak ada mobil, itu bergurunya ke 4.000 orang. Kenapa? Karena beliau tinggal di Kufah. Kufah itu pusat orang berilmu. Sampingnya ada Basrah, sampingnya ada Baghdad. Situ aja udah 4.000 sudah.
Kalau dia ke Mekah udah ketemu lagi, ke Madinah udah ketemu lagi. Ulama-ulama hebat. Ada yang bisa berguru sebanyak itu, Pak, 4.000. Coba dihitung gurunya ada berapa. Ya? Saya sering cerita tentang Bukhari. Imam Bukhari itu bergurunya hampir 2.000. Sekitar 1.700-an orang. Makanya jadi Imam Bukhari. Kita cek yang beda faham sama Imam Bukhari ada berapa guru. Bukhari Muslim digabung gurunya sekitar 75 lebih. Itu beda akidah. Bukan hanya beda mazhab dan manhaj, beda akidah. Ada yang Qadariyah, ada yang Syiah. Dia berguru. Kenapa? Ternyata isu yang lama yang pernah berkembang, ambil yang baik, buang yang buruk, itu benar. Kata kawan kita itu nggak boleh. Padahal itu dilakukan oleh Imam Bukhari Muslim, Imam Salafus Saleh. Kalau ingin ikut salaf, begitu bergurunya. Namun, untuk masjid harus satu warna, Pak, Ahlus Sunnah. Tapi kalau Bapak punya guru ngaji ke siapa, itu gurunya boleh macam-macam. Kalau untuk masjid harus rapi, Ahlus Sunnah akidahnya, Ahlus Sunnah fikihnya, Ahlus Sunnah ilmu tazkiyatun nufus dan tasawufnya. Kalau enggak nanti rame. Di beberapa masjid udah kemasukan ustadz-ustadz Syiah. Saya kasih tahu, Pak, ini Syiah. Oh, nggak apa-apa, kita udah dewasa, Pak Ustadz. Waduh, lebih pintar dia dari saya. Pak, saya yang capek. Capek kenapa? Pekan sebelum saya dia yang ngajar, pekan berikutnya saya ngajar. Capek, Pak, meluruskan pertanyaan-pertanyaan jamaah. Jadi jamaah itu kalau udah ketemu saya ngadu, Ustadz gimana ini. Waduh, capek. Dan itu udah jalan setahun, kita ingetin nggak mau. Kita pinter kok Ustadz, kita bisa kok. Udah, saya nggak mau lagi ke sono, Pak. Jadi mohon maaf, saya agak sedikit selektif ngajar. Yang kira-kira hati saya nyaman di situ, baru saya ngajar. Karena ngajar kalau nggak pakai kolbu, nggak enak. Baru 5 menit, rasanya udah 15 menit. Tapi kalau saya nyaman, udah setengah jam, rasanya kok baru 5 menit. Ya, semoga tempat ini saya nyaman. Mau lanjut? Udah syuruk? 15 menit, oke. Syuruk itu tidak mesti langsung sholat. Jadi sholat syuruk itu boleh sampai sebelum duha. Jadi kira-kira sholat syuruk itu boleh sampai jam 7. Dan itu boleh di masjid, boleh di rumah. Ya, jadi nanti kalau ada ustadz selain saya masih mau ceramah setelah syuruk, jangan sholat dulu. Khawatirnya nggak semua ustadz itu paham kita, tersinggung nanti. Ya, orang sholat diceramain sama dia. Oke. Yang ketiga tadi apa? Qalbu marid. Apa ciri-cirinya tadi? Dihidangkan makanannya, dia tidak menikmati. Maka cek Bapak Ibu, kita menikmatikah sholat subuh barusan? Menikmatikah zikir-zikir barusan? Terasa beratkah baca Quran? Terasa beratkah tahajud? Jika iya, berarti ada sedikit masalah di kolbu. Karena udah mau datang ke masjid, berarti masalahnya di dalam. Ini harus dibenerin. Kok sholatnya gak khusyuk gitu, kerasa gak enak. Nah, ini kolbunya harus dibenerin. Wajib diobati, jangan dibiarin. Karena kalau dibiarin nanti dia kronis, susah ngobatinnya. Kalau kayak karatannya udah susah digosok, tapi masih bisa sama ahlinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, qalbun salim. Ini yang diceritakan dalam banyak ayat, kisah-kisah Nabi Ibrahim, kemudian kisah-kisah orang-orang beriman, ya, di surat Qaf, surat Safat, ya, banyak sekali. Disebut qalbun salim. Salim kata salam. Di Indonesia ada kalimat salim tapi cium tangan. Ya. Tapi salim bahasa Arab dari kata salamah, selamat. Selamat bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Selamat bahasa Indonesia tidak tabrakan, tidak jatuh, tidak luka, itu disebut dengan selamat. Tapi bahasa Arab salam artinya terbebas dari aib.
terbebas dari penyakit, itu disebut dengan salim. Maka hadis itu dulu disebut hadisun salim atau hadisun sahih, artinya sama. Yang menggunakan itu Imam Syafi'i, tapi kemudian nggak populer. Yang populer istilah hadis sahih. Ya, hadis sahih itu jadi ahli hadis minjem istilah kedokteran lama dipakai untuk hadis. Ciri-cirinya apa? Kalau kita sehat, makan apa aja enak nggak? Enak, bener ya? Maka kalau kolbu sehat, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau sholat, mau Quran, mau ziarah, mau apapun itu enak. Tapi kalau punya penyakit kayak tadi, penyakitnya di intelektual, itu salah pengajian. Ngelihat ada imam baca Sayyidina tadi aja langsung gak nyaman kolbunya. Imam kunut aja dia gak nyaman kolbunya. Kalau dia punya penyakit kolbunya di intelektualnya. Itu bisa dibenerin dengan ngaji. Tapi kalau spiritual hanya bisa dengan wirid dan zikirullah. Jadi kalau penyakit kolbunya itu adalah sombong, merasa lebih benar, riya, merasa beramal, hasad, iri, dengki, gak seneng kalau orang seneng. Ini bisa dibersihkan cuma dengan zikrullah, gak bisa pakai pengajian. Makanya ustadz-ustadz yang lebih banyak ngaji daripada zikir, kolbunya banyak 3 ini. Apa tadi? Sombong, riya, apa lagi yang ketiga? Hasad. Ini paling parah. Paling parah. Baru nambah yang ketiga, ghadab. Apa arti ghadab? Marah, emosional. Marah ini senjata kolbu. Dia harus dipakai sesuai. Jadi pisau itu apakah terkutuk karena dia tajam? Enggak. Kalau dia dipakai untuk masak, untuk nyembelih binatang saat lagi Idul Adha, dia bermanfaat. Tapi kalau digunakan menyakiti orang, dia jadi masalah. Ya. Jadi bukan salahnya si pisau, tapi salah yang megang pisau. Jadi yang keempat ini, itu senjata kita. Jangan dipakai sering-sering. Maka Nabi mengatakan, kalau nggak sanggup ngomong terbaik, falyaskut, diam aja deh. Nah, manajemen diam itu sangat berat, Pak. Seharusnya ngomong dia diam, ngambek namanya ya. Seharusnya dia tidak diam, dia berbicara malah diam. Itu manajemen itu harus oke, ya. Saya pun belum berhasil amat untuk yang keempat itu. Ya, makanya banyak-banyak sholawat biasanya. Ini obatnya cuma sholawat, Pak. Allahumma sholli ala. Itu aja obatnya. Ya. Maka saya untuk mengobati diri sendiri supaya emosional saya tidak tinggi, itu sholawatnya saya hantam terus ke kolbu sekitar 500 setiap hari. Ini ayah saya masih hidup. Beliau saksi kalau saya emosionalnya tinggi. Ya, dulu ikut aliran macam-macam, Pak. Semua kaset beliau saya lempar ke belakang. Ya. Apa ini? Ya, ini kufur nih, langsung buang. Tapi beliau diam aja, dibiarin aja ya. Ntar juga berubah paling begitu. Nah, maka sekarang saya kalau nggak sholawat sehari 500, itu rohani saya bisa macam-macam. Jadi harus, nggak tahu kalau Bapak Ibu, kalau rohaninya mungkin sudah oke, mungkin di khusyuknya kurang, di tawaduknya kurang, riaknya masalah. Nah, maka itu obatnya cuma zikrullah, tembakin pakai zikir. Namun karena itu disebut penyakit kolbu, dia harus didosis. Dosisnya yang mengenal disebut dengan ahli kolbu. Disebut di Quran ahlu zikr, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, ahli kolbu, ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Jadi Bapak kalau nanya ke orang fikih nggak puas, nanya ke ahli akidah nggak nyambung, nanyanya ke ahli kolbu, ahli zikir.